Oke, hello teman-teman. Untuk pemakalan, aku mau ingetin sekali lagi ya untuk mengganti format nama yang udah dikirim di kolom chat di bawah. Jadinya biar kita bisa memudahkan kelancaran acara ini. Nah, mungkin sambil kita masih nunggu teman-teman, ada 3 pemakalan lagi yang belum hadir, kita mulai aja kali ya, Bu. Oke. Yap. Pertama-tama perkenalin, nama aku Ailen, aku akan jadi MC di breakout room keempat ini. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh moderator kita hari ini, yaitu Bu Ellen Saputra. Halo Bu. Halo Aileen dan halo teman-teman semuanya. Selamat pagi ya. Ya. Nah, jadi mungkin kita langsung mulai aja kali ya Bu ke Ya, presentasi dari teman-teman pemakalah. oke. Oke. Ya, seperti yang tadi udah disampaikan MC, salam kenal ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang ya, seperti kata pepatah. Saya Ellen Agustin Saputra selaku perwakilan dosen dari Universitas Ciputra. Jadi teman-teman yang dari universitas lain, salam kenal. Hari ini saya dipercaya kembali untuk mengikuti Koma DKV. Ini kali kedua ya, saya jadi moderator. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan semoga juga teman-teman bisa menyampaikan presentasinya yang terbaik juga ya. Saya akan menyampaikan beberapa aturan di dalam presentasi kali ini. Jadi seperti yang kita tahu bahwa setiap pemakalah akan memiliki waktu presentasi hanya 8 sampai 10 menit ya. Jadi di luar itu mungkin akan di-cut oleh panitia karena persoalan waktu ya. Kita akan ada sesi paralel selanjutnya. Untuk reminder waktu akan dilakukan 2 kali oleh panitia, di mana yang pertama remindernya ketika di waktu sisa 5 menit yang dilakukan melalui chat Zoom, dan yang kedua akan dilakukan ketika waktunya sisa 2 menit yang akan disampaikan secara lisan. Jadi nanti mohon sekalian ngecek ya secara berkala ketika menyampaikan presentasinya. Lalu untuk pemakalah akan satu persatu menyampaikan presentasinya, baru di akhir kita akan melakukan sesi Q&A. Di mana sesi Q&A-nya kita akan lakukan dengan cara silakan untuk para pemakalah lain yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom jika ingin bertanya secara langsung, lalu juga bisa menggunakan fitur chat ya, nanti juga dibantu oleh panitia. Dan jika ada kendala nanti juga akan dibantu oleh panitia ya tentunya seperti itu. Itu sih untuk aturannya, kita mulai saja ya. Hari ini akan ada 6 teman kita yang akan presentasi ya, ada dari Universitas Ciputra, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Esa Unggul. Boleh saya panggil untuk peserta pertama ya? Udah ada belum ya? Selin. Kok saya belum lihat namanya? Mungkin saya skip dulu aja ya teman-teman panitia ya. Jadi saya panggil untuk yang urutan berikutnya ya supaya kita bisa lanjutkan gitu. Iya, Bu. Untuk Nggak harus urutan kok. Destania Aurelia ya ada ya di sini ya dari Universitas Pelita Harapan yang akan menyampaikan presentasinya dengan judul Permasalahan Desain Identitas Visual Purbasari. Silakan waktu dan tempat Destania 8 sampai Iya 10 menit Bu, ya. maaf Bu, ini saya lagi coba untuk break room. Ini saya dari handphone bisa, cuman dari laptop saya masih belum bisa nih Bu. Oh, oke. Kenapa ya? Saya juga bingung. Jadi maksudnya gimana nih? Kendalanya apa? Yang di laptop nggak bisa join ke breakout room. Oh, oke. Nggak ada tombolnya gitu Bu. Tapi kalau di handphone saya coba ada. Ini saya lagi cari-cari sih. Atau mungkin materi presentasinya bisa di-share ke panitia aja, jadi bisa Oh, dibantu ini share udah screen di gitu. invite sebentar ya Bu. Oh, udah ya, oke.
Saya share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah muncul, Bu? Ya, sudah jelas. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, perkenalkan saya Destania Aurelia, mahasiswa Desain Komunikasi Visual dari Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek mengenai analisis permasalahan desain identitas visual dari Purbasari. Proyek ini merupakan bagian dari tugas akhir saya yang hingga saat ini masih berjalan. Dimulai dengan pendahuluan yang melatar belakangi proyek ini, yaitu pentingnya kita untuk melakukan perawatan dalam menjaga kulit tubuh kita dari masalah-masalah kulit. Memiliki kulit tubuh yang indah dan sehat sudah pasti menjadi impian semua orang, khususnya wanita. Di era saat ini, perawatan tubuh dilakukan semata-mata bukan hanya untuk mencegah masalah-masalah kulit, melainkan juga digunakan untuk mempercantik diri. Merawat kesehatan kulit dapat dilakukan dengan banyak cara, yaitu diantaranya perawatan ke klinik kecantikan, makan makanan yang sehat dan bergizi, yang kaya akan vitamin, atau juga dapat dilakukan dengan menggunakan produk-produk perawatan kulit. Di Indonesia sendiri, sudah banyak sekali produk kecantikan yang beredar. Brand lokal sendiri memiliki kualitas produk yang tidak kalah kualitasnya dengan produk dari brand luar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Harian Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia atau disebut PPAK, Kusuma Ida Anjani menyebutkan perkembangan dunia industri di Indonesia ada pada perkembangan tren yang baik. Namun, banyak sekali perusahaan yang hanya berfokus pada formulanya saja dan kurang memperhatikan dari segi identitas atau desain dari produk itu sendiri. Salah satunya yaitu Purbasari. Apa itu Purbasari? Purbasari merupakan sebuah brand kosmetik lokal yang menghasilkan produk-produk perawatan tubuh dengan menggunakan bahan-bahan alami dan organik yang aman bagi kulit. Purbasari bernaung di bawah PT Gloria Origita Kosmetik dan sudah mendampingi wanita Indonesia sejak 1993. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin menjadikan Purbasari sebagai brand yang memiliki identitas visual yang kuat, dan yang kedua yaitu ingin membangun identitas visual Purbasari sesuai dengan karakteristik dan memiliki kesatuan yang kuat dan menarik sehingga menjadikan nilai pembeda dengan kompetitor lainnya. Masuk kepada kajian teori. Kajian teori pertama diambil dari Robin Landa, yaitu sebuah merek agar dapat bersaing dengan pasar market harus mampu memiliki something yang menjadi pembeda sebuah merek dengan merek lainnya. Yang kedua, yaitu dalam buku Principle of Design disebutkan ada 4 macam konsistensi, yaitu yang pertama konsistensi estetika, fungsional, internal, dan eksternal. Konsistensi estetika merupakan konsistensi yang mengacu pada gaya atau penampilan sebuah desain. Perancangan ulang identitas visual ini akan dilakukan dengan mengangkat metodologi desain dari Robin Landa, yaitu dengan yang tahapan pertama, yaitu orientation, dengan melakukan observasi melalui produk, media sosial, dan marketplace, jadi pustaka melalui website resmi Purbasari, dan wawancara kepada key leaders. Tahap kedua yaitu analisis, yaitu pembuatan creative brief, lalu dilanjutkan dengan analisa visual dan pengidentifikasi masalah. Yang ketiga yaitu conceptual design dengan melakukan brainstorming untuk keyword dan buzzword design. Yang keempat, design development, yaitu perancangan desain logo dan diikuti elemen-elemen grafis. Yang terakhir yaitu implementation, pengaplikasian pada media kemasan. Namun pada perancangan ini baru sampai kepada tahap keempat, yaitu perancangan logo. Purbasari memiliki visi mendampingi perempuan modern dalam menghadapi dunia, dan misi dari Purbasari yaitu turut mendampingi para perempuan modern dalam mengikuti tren kecantikan, dan yang kedua yaitu memberikan pengalaman kecantikan ala Putri Raja. Purbasari ini sendiri tergolong menjadi 2 bagian, yaitu Purbasari Skincare dan Purbasari Makeup. Purbasari Skincare menyediakan produk-produk perawatan tubuh dan wajah yang telah terpercaya, sedangkan Purbasari Makeup menyediakan produk-produk kosmetik dengan kualitas yang unggul. Pada proyek ini, saya akan berfokus pada Purbasari Skincare. Purbasari Skincare menyediakan rangkaian produk perawatan kulit dengan menggunakan bahan-bahan pilihan yang sudah dipercaya oleh konsumen sejak lama. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya salah satu produk andalan Purbasari Skincare, yaitu Lulur Mandi yang mendapatkan penghargaan menjadi produk favorit. Masuk kepada logo, pembahasan logo. Logo Purbasari terdiri menjadi 2, yaitu logogram dan logotype. Logogram dari logo Purbasari menggunakan objek dari Putri Raja Purbasari, dan logotype-nya bertuliskan Purbasari.
dan diikuti dengan bingkai ukiran yang mengelilinginya. Target konsumer Purbasari yaitu remaja berumur 15-24 tahun, berjenis kelamin perempuan, berstatus sosial menengah ke bawah, pola hidup yaitu remaja yang mulai memiliki kesadaran akan pentingnya perawatan dan kecantikan kulit tubuh. Kemarin juga telah dilakukan wawancara terhadap beberapa key leaders, yaitu ada koordinator Purbasari wilayah daerah Bangka Belitung, dokter kecantikan, dan direktur dari perusahaan kosmetik PT Bagava Alam Semesta dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut Anda Purbasari itu brand seperti apa? Yang kedua, siapa target audiens yang tepat untuk produk Purbasari? Yang ketiga, apa yang menjadi kelebihan Purbasari dari kompetitor lainnya? Dan yang keempat, apa yang menjadi kekurangan Purbasari dari kompetitor lainnya? Kesimpulan dari hasil wawancara, yang pertama yaitu Purbasari merupakan merek produk kecantikan yang sudah ada sejak lama. Yang kedua, memiliki harga terjangkau. Yang ketiga, Purbasari memiliki citra merek produk yang membawa kesan jadul. Setelah dilakukannya observasi, ditemukan beberapa permasalahan dalam identitas visual Purbasari. Yang pertama yaitu, secara logogram, gambar putri pada logo Purbasari tidak memiliki adanya kesederhanaan atau biasa disebut simplicity. Logo memiliki kompleksitas sehingga hal ini akan menjadi kendala jika logo diaplikasikan pada media-media kecil. Dibuktikan pada salah satu produk Purbasari berikut yaitu produk aloe vera soothing gel kemasan 110 gram. Karena Purbasari memiliki logo yang kompleks, ketika diaplikasikan pada kemasan tersebut, logo menjadi sulit dideteksi. Yang kedua yaitu dideteksi adanya juga permasalahan visual inkonsistensi. Sebuah identitas visual bisa dikatakan baik jika identitas tersebut memiliki sistem yang terstruktur. Seperti yang disebutkan dalam buku Principle of Design, terdapat 4 macam konsistensi, yaitu konsistensi estetika, fungsional, internal, dan eksternal. Konsistensi estetika mengacu pada konsistensi gaya atau style design. Logo Purbasari menggunakan gaya yang berbeda-beda dalam penerapannya. Dibuktikan pada beberapa contoh berikut ini. Pada yang pertama, produk Purbasari Lulur Mandi terlihat yang dilingkari merah. Informasi produk dimasukkan dan dicantumkan ke dalam logo. Pada produk Purbasari Soap, menggunakan logo yang logo type-nya berada di samping logogram. Contoh yang ketiga, pada produk Purbasari, lur dan sabun putih, bingkai ukiran yang menjadi identitas logo menjadi hilang. Maka dengan itu diperlukan adanya perancangan ulang agar memiliki identitas visual yang terstruktur dan memiliki sistem. Permasalahan yang ketiga yaitu tidak adanya hierarki pada informasi produk kemasan sehingga tidak ada poin utama produk yang ditunjukkan. Nah, ditunjukkan pada produk Lulur Mandi Purbasari berikut ini. Sekarang masuk kepada konsep kreatif. Pada proyek ini, saya memilih 3 keywords, yaitu natural, organik, dan fun. Berikut mood board. Di sini saya menekankan earth tone untuk mewakilkan keyword organik. Berikut visual reference yang pertama. Pada alternatif ini akan banyak menggunakan ilustrasi flat vector dengan menggunakan objek-objek yang bentuknya sudah disimplified. Pada visual reference yang kedua, style design lebih ke bermain kontras dengan mixing ilustrasi outline dan flat design. Untuk typeface yang akan digunakan, body text diisi dengan typeface geometric sans serif. Masuk ke beberapa alternatif logo yang sudah dikerjakan. Pada logo Purbasari, saya menentukan menggunakan typeface yang memiliki kontras tebal tipis. Dan di sini saya menggunakan objek mahkota untuk mewakilkan simbol dari misi Purbasari, yaitu ingin memberikan kecantikan ala putri raja. Alternatif kedua masih menggunakan typeface yang sama, namun divariasikan dengan memainkan beberapa size dari huruf dan tulisan skincare melingkar yang memberikan kesan fun. Alternatif ketiga, yaitu saya menggunakan objek daun yang berbentuk mahkota untuk mewakilkan organik. Terakhir, masuk kepada kesimpulan. Persaingan dalam dunia industri kosmetik menjadi cukup ketat, dikarenakan cukup banyaknya brand-brand, khususnya brand lokal, yang memiliki produk dan kualitas yang sama. Namun, dengan adanya permasalahan visual, hal ini akan menjadi hambatan bagi Purbasari dalam memberikan kepercayaan kepada para konsumen. Maka dengan itu, penting bagi sebuah brand agar memiliki identitas visual yang jelas secara informasi dan target market dan konsisten secara desain. Permasalahan visual yang krusial ada pada brand Purbasari, yaitu
Secara bentuk, tidak adanya kesederhanaan logo dan identitas visual tidak memiliki konsistensi hierarki informasi, hingga diperlukan adanya perancangan ulang. Diharapkan dengan adanya perancangan ulang ini, Purbasari dapat menjadi brand yang memiliki sistem yang terstruktur dan memiliki identitas visual yang kuat agar dapat mencerminkan citra merek dari Purbasari itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Desania, udah tepat waktu ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke pemakalah berikutnya. Boleh di stop share screen dulu ya, lalu saya panggil untuk pemakalah berikutnya. Ada dari Feni Wahyuni ya, dari Universitas Pelita Harapan, dengan judul makalah mempengaruhi emosi penonton melalui penerapan color psychology dalam merancang visual adegan film. Silakan waktu dan tempat, Feni. Oke, baik. Sebelumnya, kalau misalnya suara aku putus-putus, aku mau minta maaf sebesar-besarnya ya. Saya Wi-Fi-nya memang kurang stabil di rumah saya. Oke. Sebentar. Oke. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semuanya, nama saya Feni Wahyuni. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai presentasi dengan makalah yang berjudul Mempengaruhi Emosi Penonton Melalui Penerapan Color Psychology dalam Merancang Visual Adegan Film. Baik, jika kita lihat dari 30.000 tahun yang lalu, dapat ditemukan cerita berupa ilustrasi simbolis di dalam gua Chauvet pada Prancis. Berjalannya waktu, cerita dalam bentuk ilustrasi tersebut terus berubah hingga pada akhirnya muncul kehadiran fiksi dalam bentuk teks narasi serta berupa visual seperti film. Nah, beberapa pihak itu jauh lebih menyukai membaca buku daripada menonton film, dikarenakan pembaca dapat merasakan apa yang karakter rasakan, melihat apa yang dilihat oleh karakter tersebut, dan mengetahui apa yang sedang dipikirkan, karena teks dapat secara detail menjelaskan hal tersebut. Jika dibandingkan dengan penyampaian cerita melalui film, hal-hal tersebut terkesan sulit untuk disampaikan karena film memiliki keterbatasannya tersendiri. Nah, keterbatasan ini meliputi limitasi dialog antar karakter serta adanya sebuah perasaan dari penonton bahwa mereka itu seperti seorang pengamat jauh yang hanya melihat keberlangsungan cerita di layar. Dengan kata lain, adanya jarak antar tokoh pada film dengan audiens. Perlunya sebuah cara agar penonton dapat dengan mudah mengerti dan bersimpati dengan tokoh dalam cerita film. Melihat permasalahan tersebut, saya akan mencoba untuk mencari suatu cara agar pengamat dapat secara langsung merasakan apa yang dirasakan pada seorang atau berbagai tokoh pada film. Dalam buku berjudul Theory of Colors ini, buku ini menjelajahi dampak psikologis dari berbagai warna pada suasana hati dan emosi manusia yang melihatnya. Istilah tersebut dikenali sebagai color or psychology. Goethe, pengarang dari buku ini, memberi gagasan bahwa warna dapat mempengaruhi persepsi kita karena adanya kualitas untuk menyebabkan emosi tertentu pada seseorang. Berikut contoh-contoh warnanya serta dampak yang dapat diberikan olehnya. Merah. Merah dapat mempengaruhi kita secara fisik, seperti memicu peningkatan detak jantung, sehingga memberi kesan bahwa waktu sedang bergerak lebih cepat daripada yang sebenarnya. Warna ini juga dapat mengaktifkan naluri lawan atau lari sebagai reaksi terhadap ancaman atau serangan. Kuning adalah riang dan percaya diri, juga dapat memicu respon secara emosional. Warna demikian dapat mengangkat semangat dan harga diri kita sebagai diri kita karena adanya sifat optimisme, tetapi tone yang salah dapat menimbulkan persepsi ketakutan serta kecemasan. Lalu untuk warna biru, biru adalah warna yang mencerminkan pikiran intelektual dan pada dasarnya bersifat menenangkan, mempengaruhi pengamat secara mental. Biru yang pekat akan menstimulasi pikiran menjadi lebih jernih, sedangkan biru yang lembut akan menenangkan pikiran dan membantu konsentrasi. Namun biru dapat dianggap dingin, datar, dan tidak ramah. Lalu untuk warna hijau, hijau adalah warna yang berada di tengah spektrum. Warna ini berada di antara merah, biru, dan kuning.
maka hijau adalah warna yang terkait erat dengan keseimbangan dan harmoni. Tetapi jika digunakan secara salah dapat menjadi warna yang hambar. Hitam mengkomunikasikan kejelasan mutlak, kecanggihan, keunggulan, misterius, serta keseriusan. Tetapi karena hitam dapat diasosiasikan dengan ketiadaan cahaya, maka beberapa dari kita dapat merasa takut terhadap warna tersebut. Lalu yang terakhir adalah warna putih yang memiliki kualitas seperti ketenangan, kenyamanan, kemurnian, dan rasa seperti awal yang baru. Palet yang cenderung terlihat polos dan lembut. Untuk metode penelitiannya, pertama saya akan menggunakan metode survei berupa angket yang data primernya akan digunakan pada pembahasan. Saya akan mencoba menerapkan color psychology pada sebuah ilustrasi sebagai penelitian untuk mengetahui apakah perancangan warna pada visual dapat mengubah persepsi pengamat terhadap karakter pada adegannya. Lalu, angket atau kuesioner mengenai color psychology akan disebar kepada 38 responden dengan teknik random sampling. Kemudian, untuk memperkuat hasil penelitian dari angket, saya akan menggunakan studi kepustakaan pada materi yang berputar pada relasi dampak emosi pengamat dengan warna. Oke. Color psychology sudah lama digunakan pada kehidupan kita untuk mengubah perasaan kita. Beberapa contohnya yakni seperti dinding rumah sakit yang cenderung berwarna biru atau putih untuk menenangkan pikiran pasien. Contoh lainnya dapat dilihat pada industri perdagangan, seperti restoran cepat saji yang memilih warna merah sebagai brand image-nya, karena dapat mempengaruhi metabolisme nafsu makan pembeli, sehingga membuat pelanggan untuk lebih termotivasi menyantap makan dan akan terus membelinya. Lalu bagaimana untuk perancangan visual di film? Nah, dari angket yang melalui platform Google Form yang saya sudah buat itu, dihadiri 3 ilustrasi yang dominan warnanya berbeda, yaitu hitam, merah, dan biru. Ilustrasi ini berbeda sebagai contoh adegan di film animasi dengan shot medium close-up pada seorang karakter wanita. Responden kemudian diberikan pertanyaan ketika melihat 3 ilustrasi tersebut, persepsi apa yang Anda dapat ketika melihat gambar ini. Dari yang warna hitam ini, kebanyakan responden dengan jumlah persentase 76,3% menjawab misterius, atau elegan, atau kematian. Untuk ilustrasi yang dominan warna merah ini, kebanyakan menjawab marah, atau bahaya, atau kejam. Untuk yang berwarna biru ini, kebanyakan menjawab tenang, atau melankolis, atau kematian. Walau ilustrasi yang diperlihatkan tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali pemilihan dominasi warna yang berbeda, responden memiliki perasaan atau persepsi yang berbeda terhadap masing-masing karakter pada ketiga gambar tersebut. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa perancangan warna pada sebuah adegan dapat mengubah emosi pengamat secara psikologis, dan jika diterapkan pada film dengan baik, dapat menjadi alat untuk membantu penonton dalam mendapatkan persepsi ataupun merasakan perasaan karakter pada film. Untuk kesimpulannya, dari hasil survei yang dilakukan oleh saya serta dari hasil studi lainnya, warna sudah terbukti dapat memberikan dampak pada emosi serta persepsi pengamat secara psikologis. Maka dari itu, seorang perancang visual film dapat menggunakan warna untuk mempengaruhi suasana hati penonton, baik secara sadar maupun tidak sadar. Para pembuat film dapat menjadi tahu untuk menjelaskan alasan dalam pemilihan warna tertentu. Studi ini berkontribusi untuk memberikan pengetahuan penting khususnya kepada para perancang visual untuk menciptakan film yang lebih bermakna dan lebih kuat secara emosional. Sekian presentasi saya, terima kasih. Terima kasih Feni Yuni atas presentasinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari pemakalah lain atau dari audiens akan kita keep dulu ya sampai di akhir acara. Kita akan panggil pemakalah berikutnya, Angela Nadia Suyanto dari Universitas Pelita. Oke, saya share screen-nya. Masih kelihatan nggak? Hari ini akan mempresentasikan dengan judul makalah Analisa rupa konten konteks pada buku Quiet, The Secret Strength of Introvert yang ditulis oleh Susan Jane. Silakan, silakan Angela. Kelihatan nggak ya? Ya, udah muncul. Oke.
Selamat pagi Iya, semuanya. udah Terima keluar kasih. kok. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisa rupa konten konteks pada buku Quiet, The Secret Strength of Introvert yang ditulis oleh Susan Cain. Sebelumnya saya akan membahas latar belakang tema yang dipilih. Carl Jung membagi kepribadian menjadi 2 tipe, yaitu ekstrovert dan introvert. Secara khusus, kepribadian yang dipilih itu menjadi tema pembahasannya itu adalah introvert. Kedua tipe kepribadian ini tuh dibedakan dalam bagaimana mereka mendapatkan atau menghabiskan energi mereka, di mana introvert itu lebih memilih lebih bisa memproses atau mengisi ulang itu dengan mengambil waktu untuk sendiri. Sementara ekstrovert itu membutuhkan kegiatan sosial untuk kebutuhan energi mereka. Lalu masyarakat juga sering salah mengartikan introversi sebagai sifat pemalu atau bahkan antisosial. Hal ini dikemukakan oleh Susan Cain dalam bukunya berjudul Quiet, The Power of Introvert in a World That Can't Stop Talking. Di buku Quiet ini menjelaskan bahwa di dalam masyarakat, sifat ekstrovert itu merupakan kepribadian yang dianggap ideal dalam lingkup sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Kebutuhan introvert untuk menemukan suasana tenang dan menyendiri itu sering menimbulkan miskonsepsi bahwa introversi adalah pribadi yang dianggap sama dengan antisosial atau tidak pandai bersosialisasi. Susan Cain menjelaskan bahwa individu berkepribadian introvert harus mampu berperilaku seperti ekstrovert untuk mengandung idealisme demi berbaur dengan lingkungan sosial masyarakat. Namun, kesalahan terbesar yang sering dilakukan yaitu memaksakan kehendak demi memenuhi ideal ekstroversi tanpa menemukan keseimbangan. Keseimbangan dalam arti untuk mengutamakan kebutuhannya untuk merecharge energinya itu. Nah, maka dari itu perlu dikomunikasikan agar masyarakat lebih memahami introversi, serta dilema yang mereka hadapi dalam memutuskan untuk berbaru sesuai dengan idealisme yang ada itu, atau mengutamakan kebutuhan recharge, sekaligus membantu menavigasi bagi orang introvert itu sendiri untuk lebih mengenal dan memahami diri sendiri. Nah, di buku utamanya yaitu tadi yang The Quiet, The Power of Introvert itu berfokus pada target pembaca kalangan orang dewasa. Dan Susan Cain menyadari bahwa buku self-help introversi khusus untuk anak-anak dan remaja juga sangat dibutuhkan dalam perkembangan psikologis anak-anak. Susan Cain memahami kebutuhan tersebut dan akhirnya beliau menulis buku yang dituju untuk anak-anak dan remaja berumur 10 sampai dengan 15 tahun. Karena tahap umur demikian termasuk tahap masa perkembangan transisi antara masa anak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Dan di saat itu, manusia mulai mencari jati dirinya. Oleh karena itu, dengan mengenal dan memahami konsep dari introversi di tahap demikian adalah kebutuhan yang penting bagi perkembangan psikologis anak-anak. Nah, berikut adalah kajian teori yang digunakan untuk mendasari analisa dan pembahasan. Ilustrasi sendiri itu berasal dari kata illustrate, yang berarti menerangi atau memurnikan. Kalau menurut The American Heritage of the English Language, illustrate itu mempunyai arti memperjelas atau memberi kejelasan lewat analogi, perbandingan, atau dekorasi. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi memiliki ciri-ciri dan peran. Yang pertama itu, ilustrasi itu berperan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan konsep, pesan, bahkan opini atau komentar terhadap suatu masalah. Yang kedua itu menjadi pelengkap sebuah teks. Yang ketiga itu untuk meningkatkan nilai keharmonisan lewat interaksi teks dan gambar. Dan yang terakhir itu sebagai faktor untuk menggugah penyampaian pesan dan emosi kepada pembaca. Nah, dalam sebuah penelitian buku berjudul Influence of Illustration on Children Understanding of Books ditemukan bahwa preferensi pembaca untuk buku gaya ilustrasi anak itu cenderung lebih realistis dan menggunakan warna terang serta konten yang secara tekstual. Penelitian dan pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan analisis deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dan mempelajari teori unsur visual yang menjadi dasar dalam menganalisis strategi pengembangan visual pada buku Quiet ini. Nah, kalau metode analisis deskriptif kualitatif itu memiliki arti bahwa penelitian dilakukan terhadap objek, subjek, kondisi, dan sistem pemikiran yang sesuai dengan rumusan masalah tanpa manipulasi atau perlakuan lain. Dalam makalah ini, saya juga menganalisa secara form dan konten dan konteksnya. Nah, secara form ini,
secara form atau wujud, buku ini memiliki sampul berwarna putih polos, terdapat ilustrasi-ilustrasi figur manusia kecil yang berinteraksi dengan tipografi judul yang berwarna biru aqua secara dominan. Penulisnya sendiri itu Susan Cain itu sendiri, dan dibantu oleh Gregory Mon, Erica Moros, terus penerbitnya itu di New York, di Dial Books. Ilustratornya yang menggambarkan manusia kecil itu namanya Grant Snyder. Dia sendiri adalah ilustrator komik di New York. Nah, tahun terbitnya 2016, total halaman 196, dan ada 15 bab yang dibagi menjadi 4 pembagian. Target pembacanya 10-15 tahun. Secara konten, Susan Cain secara mayoritas memanfaatkan penggunaan cerita sebagai sarana penjelasan informasi serta menggunakan penjelasan introversi yang secara ilmiah dalam buku-buku ini. Jadi dia ada menyantumkan juga hasil penelitian psikolog-psikolog di Amerika yang mengangkat tema yang sama. Susan Cain juga fokus membahas cara dan solusi khusus bagi anak-anak dan sedikit untuk orang tua untuk menghadapi kehidupan sehari-hari sebagai orang introvert baik di lingkungan sekolah dan rumah. Secara konteks, penelitian untuk penulisan series buku Quiet ini dilakukan dari tahun 2005 sampai tahun 2012. Susan Cain menemukan transisi budaya di abad 20 ini mengenai transisi preferensi karakter di masyarakat, terutama di dunia bisnis. Di mana sebelum dunia bisnis koperasi yang menjadi mata pencaharian masyarakat sampai sekarang, bentuk bisnis sebelumnya itu adalah bisnis pertanian. Bisnis pertanian itu sendiri kan cenderung berorientasi pada nilai kekeluargaan yang tinggi, sehingga tidak perlu kemampuan untuk mempresentasikan diri seperti bisnis korporat. Jadi tidak perlu kemampuan, dan transisi tersebut terlihat dari kasus seorang mahasiswa di sekolah bisnis di Universitas Harvard bernama Don Chan, di mana penerapan sistem pendidikan di Universitas Harvard itu sangat mendorong mahasiswanya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih ekstrovert, sehingga berdampak secara langsung ketika mereka lulus dan terjun ke dunia bisnis dan bermasyarakat. Dan hal ini tuh dikemukakan di buku utamanya yang The Power of Introvert in a World That Can't Stop Talking. Nah, berdasarkan kajian teori dan analisa form, konten, dan konteks itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran cerita yang telah disampaikan oleh Susan Cain dan juga hasil penelitiannya itu bisa lebih tersampaikan lebih optimal lewat komunikasi visual, karena isu yang ada di buku ini itu sedikitnya penggunaan ilustrasi dan penempatannya itu kurang konsisten. Jadi ini dari sini itu memberi ruang bagi saya untuk mengembangkan visualnya lebih baik lagi secara kuantitas dan kualitas. Nah, dari analisa itu bisa disimpulkan bahwa peran cerita dan informasi tekstual akan bisa lebih tersampaikan lebih optimal lewat komunikasi visual, which is ilustrasi. Penggunaan ilustrasi lebih banyak itu juga bukan bermaksud untuk menggantikan peran teks dalam buku, namun untuk memperjelas esensi informasi. Nah, yang kedua itu penggunaan media komunikasi visual yang jelas dan menarik itu akan lebih banyak meningkatkan minat untuk membaca. Karena menurut data UNESCO tahun 2021, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Dengan demikian, penggunaan ilustrasi yang telah diterapkan dalam buku Quiet ini dapat dikembangkan dari segi kuantitas dan kualitas, sehingga muncul ruang untuk melakukan desain ulang dan mengembangkan potensi dari peran ilustrasi sebagai sarana komunikasi visual. Yang terakhir itu perancangan desain dan visual perlu disesuaikan dengan target audiens yang dituju. Yang isu dari ilustrasi yang sudah ada itu dari segi gaya ilustrasinya itu masih belum terlalu sesuai dengan target audiensnya yang target audiensnya itu anak-anak dan remaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Angela. Kita lanjutkan ke pemakalah berikutnya ya. Dari Kevin Raharjo, Universitas Pelita Harapan, sudah hadir ya. Hari ini Kevin akan mempresentasikan makalahnya yang berjudul
perancangan, teknik penulisan, dan penyutradaraan dalam film pendek fiksi Accidentally Intentional. Silakan, Kevin. Oke, Bu. Oke, selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Kevin Rarjo dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perancangan Teknik Penulisan dan Penyutradaraan dalam Film Pendek Fiksi Accidentally Intentional yang merupakan bagian dari proyek tugas akhir saya. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah suatu masalah yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan seksual yang masih dianggap tabu oleh orang tua untuk dibicarakan dalam keluarga. Jadi pendidikan seksual di Indonesia itu kebanyakan masih bersifat larangan tanpa adanya penjelasan yang lebih dalam. Lalu saya merasa film pendek merupakan medium yang tepat untuk mengutarakan sebuah isu dan masalah yang ada di sekitar, karena pembuatannya yang lebih simpel dan film pendek biasanya tidak digunakan untuk kepentingan komersial, jadi bisa mengutarakan ide-ide atau masalah-masalah yang masih dianggap tabu. Namun seringkali film pendek di Indonesia bersifat menggurui tanpa mempertanyakan sebuah masalah yang lebih dalam. Jadi sebenarnya masih sama dengan masalah yang ada di pendidikan seksual di Indonesia, jadi semuanya masih bersifat menggurui gitu, baik dalam medium film pendek maupun dari pengajarannya. Lalu dari kajian teori yang pertama ada teknik penulisan film fiksi. Jadi saya menggunakan struktur 3 babak, yaitu opening, middle, dan end. Lalu ada kayak penuturan penulis dan sutradara menurut Robert McKee, yaitu art plot, mini plot, dan anti plot. Yang kedua ada peran sutradara. Peran sutradara sendiri harus bisa menceritakan sebuah ide lalu memvisualisasikan menjadi sebuah film secara baik dan benar. Jadi seorang sutradara harus mengawal proses pembuatan film mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Lalu yang ketiga ada pendidikan seksual pada remaja. Pendidikan seksual adalah sebuah pendekatan atau pengajaran yang dilakukan untuk mengajarkan seks dengan menyesuaikan umur serta budaya di tempat tersebut melalui penyediaan informasi yang akurat secara keilmuan, realistis namun tidak menghakimi. Yang keempat ada pubertas, adalah suatu perkembangan anak sebagai proses menjadi dewasa secara seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, digunakan untuk mencari pengertian mengenai konsep pengakangan. Lalu objek penelitiannya berfokus pada naskah dan treatment yang ditulis oleh sutradara. Lalu ketiga, teknik analisis data menggunakan buku Style, Structure, Substance, and the Principle of Screenwriting. Lalu ada directing, film teknik, dan estetik. Jadi untuk tinjauan data ada struktur 3 babak. Jadi struktur 3 babak itu dibagi menjadi 3. Yaitu ada setup, konfrontasi, dan resolusi. Untuk setup itu terjadi pengenalan karakter, lalu ada inciting incident. Inciting incident merupakan permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh karakter utama. Lalu yang kedua ada konfrontasi, di mana karakter itu harus menghadapi suatu masalah tersebut. Lalu yang ketiga terjadi klimaks dari masalah, dan terakhir karakter tersebut akan mencapai titik akhir dari masalah, yaitu resolusi. Gaya penuturan pada film menurut Robert McKee sudah saya sebutkan dibagi menjadi 3, yaitu ada arch plot, mini plot, dan anti plot. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, arch plot itu sering kita temui di film-film komersial. Jadi ciri-cirinya dia memiliki timeline yang linear, lalu dia mempunyai single protagonis, realita yang konsisten, dan
protagonisnya bersifat aktif dalam film tersebut, dan biasanya struktur 3 babaknya kita bisa lihat secara jelas. Dia ada opening, ending, opening, middle, dan end. Kita bisa lihat dalam film tersebut secara jelas. Lalu ada mini plot. Nah, dalam mini plot ini mempunyai ciri-ciri konflik yang dialami oleh protagonis. Konfliknya bersifat secara internal dengan resolusi yang kebanyakan dari film mini plot yaitu open ending. Jadi penonton kembali dipertanyakan. Jadi masalah yang diambil itu mempertanyakan, bukan memberikan resolusi yang jelas. Lalu ada anti-plot. Anti-plot ini biasanya mempunyai ciri-ciri filmnya bersifat surrealis dengan timeline yang non-linear, lalu realita yang tidak konsisten. Mungkin ini contoh-contoh dari film art plot, misalnya Star Wars. Jadi memang dalam film Star Wars juga mempunyai struktur penceritaan yang jelas, konfliknya eksternal. Jadi memang dia diserang oleh musuh yaitu Empire. Gitu. Lalu kita bisa melihat contoh dari film mini plot yaitu film karya Abbas Kiarostami. Jadi konfliknya itu lebih bersifat internal karena di sini bercerita karakter utama itu tidak sengaja membawa tugas PR dari temannya, sehingga temannya tidak bisa mengerjakan PR dan dia harus mencari rumah dari temannya itu di kampung halamannya satu persatu. Gitu. Jadi memang konfliknya lebih internal. Lalu untuk yang anti plot, ada di sini ada film dari David Lynch, dan di sini memang kita bisa lihat bahwa realita yang ada di film ini sangatlah berbeda-beda. Dan di sini juga struktur cerita dalam film Accidentally Intentional menggabungkan elemen dalam 3 kategori tersebut, di mana naskah memiliki struktur 3 babak yang jelas, namun memainkan beberapa elemen di mana konflik protagonis yang terjadi secara tidak langsung merupakan konflik internal, dan adegan resolusi yang akan meninggalkan penonton dengan persepsi masing-masing, atau menggunakan open ending. Namun film ini juga mengandung unsur surrealism dalam adegan awal dan akhir, untuk memperjelas konsep sebuah mimpi basah dalam proses pubertas, untuk mengusung tema pubertas, dan juga penggunaan gaya lampu yang terkesan ekspresionis. Jadi di sini saya menggunakan lampu yang bersifat realistis, dan juga ada lampu yang digunakan untuk memperkuat kesan surrealis. Jadi memang dalam plot ceritanya sendiri ada gabungan di dalam dunia yang realita itu. Jadi ada yang surrealis, ada yang realistis. Jadi kesimpulannya adalah film pendek fiksi Accidentally Intentional akan mengangkat isu pendidikan seksual dan juga pola pengajaran orang tua terhadap anak yang masih berupa larangan. Penulis selaku sutradara dan penulis skenario akan memvisualisasikan film pendek tersebut dengan cara yang bertutur yang baik dan tidak bermaksud menghakimi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kevin Raharjo atas presentasinya. Oke, seperti yang kita tahu ya, jadi kita akan kumpulkan pertanyaannya di akhir sesi ya, ketika semua presenter udah presentasi. Kita lanjutkan ke presenter yang terakhir di list ya. Nanti akan saya kembali lagi ke presenter pertama jika memang hadir. Yang terakhir ada Siti Sarah Nur Aurelia. Apakah sudah hadir? Siti Sarah Nur Aurelia dari Universitas Esa Unggul. Nggak ada ya. Lalu Selintang dari Universitas Ciputra. Tidak hadir juga.
Ini bagaimana MC jika tidak hadir kita sudahi atau seperti apa? Atau panitia yang lain? Kalau memang sudah nggak ada yang hadir lagi, Bu, boleh langsung di ke Q&A aja. Oh, Q&A. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyelesaikan presentasinya dengan sangat baik. Sayang sekali ya, ada 2 teman kita yang tidak hadir hari ini dan tidak presentasi. Tidak apa-apa, kita akan tutup sesi presentasinya seperti yang diinstruksikan oleh panitia. Lalu kita akan lanjutkan ke sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A ini saya akan ingatkan lagi seluruh peserta yang ada di ruangan ini boleh menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Lalu jika ingin menuliskannya juga bisa by chat di Zoom meeting ini ya. Silakan untuk saya buka untuk penanya jika ada. Mungkin juga bisa disebutkan ya menanyakannya untuk presenter siapa gitu. Jadi kita biar bisa tahu mengarahkan jawabannya nanti. Silakan untuk teman-teman yang ada di ruangan ini. Mau ngingetin aja, Bu, untuk sesi Q&A ini 20 menit ya? 20 menit, oke. Nanti mungkin diingatkan juga kalau sudah 5 menit di waktu akhir ya. Jadi terima kasih. Ya, silakan teman-teman. Mungkin teman-teman panitia jika ada pertanyaan juga boleh. Atau mungkin kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu bisa mulai dulu, Bu, untuk memberikan Boleh. pertanyaan. Oke, saya tanya dulu kalau gitu ya. Tadi presentasinya dari teman-teman sangat menarik sekali sih. Kalau saya boleh simpulkan juga secara sekilas, ada beberapa topik ya. Jadi ada mulai dari topik tentang branding, ada juga mengenai ilustrasi buku, ada juga mengenai film. Jadi memang yang muncul di sesi paralel kita ini cukup bervariasi. Jadi tidak hanya dari satu kajian keilmuan film saja gitu ya, tapi ada dari branding juga, ada dari ilustrasi. Nah, itu juga akan memberikan satu insight yang baru kepada semua daripada kita ya, bahwa baik itu kajian atau analisis, perancangan, dan redesign dan sebagainya itu juga akan memberikan tujuan yang sama. Pada akhirnya kita ingin memajukan ilmu pengetahuan di bidang desain dan seni. Nah, kalau saya boleh bertanya, mungkin saya tanya dulu ke Destania ya, tadi presenter pertama kita. Tadi dengan judul Analisis Permasalahan Desain Identitas Visual Purbasari ya. Kalau saya boleh tanya, sebenarnya kan kalau dari yang dipresentasikan oleh Destania, mulai dari latar belakang, lalu metodologi, itu kan sebenarnya Destania ini melakukan perancangan desain yang baru ya, atau redesign untuk brand Purbasari. Nah, yang saya mau tanyakan itu, kenapa judulnya mengangkat tentang analisis permasalahan desain, padahal di dalam inti papernya itu metodologi yang dipakai itu perancangan dan juga menghasilkan alternatif-alternatif logo yang bisa dipakai oleh Purbasari. Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Destania. Oh iya, Bu, saya jawab. Untuk judul, waktu itu memang karena belum melakukan perancangan, jadi judulnya masih analisis permasalahan visual, Bu. Pas pembuatan makalah. Oh, oke. Itu range waktunya berapa lama dari pembuatan makalah sampai perancangannya selesai? Pembuatan makalahnya itu bulan kemarin ya, Bu. Nah, baru-baru masuk perancangan tuh beberapa minggu terakhir. Oh, oke. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Ini sekedar saran juga sih kalau dari saya ya. Biasanya kalau saya memoderatorin dan mereview seminar-seminar dan sebagainya itu biasanya dari paper, dari judulnya itu biasanya kita akan melihat secara sekilas konteks daripada papernya gitu. Jadi kalau tadi judulnya analisis gitu ya, saya kira presentasinya itu berupa analisis permasalahan desain. Itu sebenarnya sudah diungkapkan oleh Destania juga sih. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa metodologi yang dipakai itu metodologi perancangan, padahal kan judulnya analisis permasalahan. Kalau analisis permasalahan kan mungkin
kita bisa ambil metode-metode kualitatif yang memang mengarah ke analisis konteks atau analisis isi gitu ya, yang sesuai dengan judulnya. Tapi sekali lagi, kalau tadi seperti yang diungkapkan Destania, itu hanya permasalahan kata-kata aja yang mungkin bisa diubah juga ya, nanti bisa dikoordinasikan dengan dosennya juga gitu, supaya kalau memang fokusnya ke perancangan, lebih baik sih di judulnya sudah langsung ke perancangan identitas visualnya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin sebelum saya lanjutin lagi, ada pertanyaan mungkin dari yang lain. Oh, nggak ada. Berarti saya lagi nih. Nggak bosen nanti pertanyaannya dari saya semua. Ini ada dari presenter kedua, tadi waktu saya ngamati, presentasinya juga sudah baik sekali. Menarik ya, mengambil tentang color of psychology gitu ya, dengan data-data kuantitatif yang cukup bisa digali dan eksplorasi. Nah, untuk Feni Wahyuni ya, yang mau saya tanyakan tuh sebenarnya tadi saya agak lost juga sih, internet saya nggak stabil ya. Mungkin bisa dijelasin juga kalau saya miss. Di latar belakang di awal itu waktu menyebutkan pendahuluan, itu kan kalau kita berangkat dari permasalahan kan pasti ketika kita membuat sebuah paper ya. Nah, Feni kan sempat menyebutkan tentang bagaimana audiens itu menyukai buku daripada film ya. Lalu di konteks presentasinya itu ternyata membahas tentang perancangan storyboard untuk sebuah adegan di dalam film gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ya, kenapa statement itu mendasari perancangan atau kajiannya Feni gitu. Kenapa statement kamu anggap penting bahwa audiens itu menyukai buku daripada film yang bisa melandasi papernya kamu gitu. Mungkin bisa dibantu jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Jadi tadi itu di pendahuluan saya jelasin pembaca itu lebih suka pembaca. Maksudnya kita sebagai audiens itu lebih gemar membaca gitu, beberapa audiensnya gitu kan. Itu karena mereka itu bisa secara langsung tahu gitu apa yang dirasain oleh seorang karakter, terus bisa ngebayangin juga apa yang dilihat oleh seorang karakter, dan juga tahu pikiran yang sedang dipikirin karakter, karena teks itu kayak bisa secara langsung gitu kan, tulis-tulis, ketik aja gitu teks-teksnya gitu, dan kita pas sebagai pembaca membaca itu informasinya, kita langsung bisa gitu untuk ngebayangin semua hal itu. Tapi untuk ketika menonton film kayak ada keterbatasannya gitu, kita belum tentu tahu gitu pemikiran si karakternya, kita belum tentu bisa secara langsung tahu apa yang dirasain gitu, karena nggak semua film itu pasti dia secara dialog jelasin gitu kan, secara detail apa yang saya rasakan gitu, apa yang saya lihat gitu kan. Kan biasanya kadang tuh tidak ada skrip bahkan gitu kan, cuma diem aja gitu. Jadi kayak kita sebagai penonton kadang itu kayak kurang paham lah gitu kan terhadap informasi-informasi yang kayak gitu. Nah, jadi saya merasa sebenarnya nggak harus begitu. Saya merasa dengan kalau digunain color psychology gitu, taruh di perancangan visual adegan film, kita bisa gitu sebagai audience jadi tahu apa yang dia rasain gitu kan. Jadi kan kalau di color psychology itu bisa ngefek persepsi penonton gitu kan. Terus misalnya dalam adegan itu yang dirasain oleh seorang itu karakter sedih gitu kan. Kita mungkin karakternya nggak usah kasih tahu gitu kalau dia itu lagi sedih, tapi dalam visual warnanya kalau digunakan warna biru gitu, kita yang audiens yang melihat warna-warna biru itu di dalam adegan jadi tahu oh kita secara psikologi jadi ngerasain gitu apa yang dirasain sama itu karakter, kayaknya saya merasakan kalau ini karakter lagi sedih gitu, tapi dari karakter itu nggak ngomong secara langsung gitu, saya lagi sedih gitu kan. Jadi dalam angket yang saya buat itu kan ada yang warna-warna hitam, merah, biru gitu kan.
itu saya gunakan sebagai contoh ilustrasi untuk film animasi gitu. Warna-warnanya beda aja gitu, terus katanya perasaan yang dirasain tuh beda gitu. Apakah cukup menjawab, Bu? Atau masih? Iya, menjawab sekali. Terima kasih, Fanny. Ya, sudah sangat jelas sih. Cuman tadi mungkin karena saya miss di signalnya juga saya tidak menangkap dengan jelas. Tapi saya mengerti sih maksudnya. Berarti kan ada gap ya. Kalau buku itu kan bisa secara imajiner itu menjelaskan ke pembaca apa yang dirasakan. Tapi terkadang film itu punya limitasi di mana juga ada teori-teori yang mengungkapkan juga kita tidak bisa hanya showing gitu ya, kita harus telling the story gitu ya. Itu menarik sih. Jadi dan yang saya cukup suka itu dari hasil-hasil data yang kamu ambil sih, itu kan menjelaskan juga bahwa memang bagi penonton gitu ya, itu sangat mempengaruhi gitu, warna itu sangat mempengaruhi. Thank you Fanny atas jawabannya. Iya, makasih juga, Bu. Nah, iya, oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu saya tanya deh ke biar fair gitu ya. Saya tanya satu-satu nggak apa-apa ya. Semua yang sudah present saya tanyain satu-satu. Bukan bermaksud untuk apa ya bikin kalian nggak nyaman ya. Cuman bikin apa biar fair aja gitu. Semuanya dapat kebagian jawab. Yang selanjutnya untuk Angela ya. Iya Angela. Yang tadi membahas tentang bukunya Susan Cain ya tentang Quiet ya. Saya baru tahu sih sebetulnya ada buku ilustrasinya. Itu udah ada dari tahun berapa ya? 2016 itu buku. Oh 2016. Oke. Saya udah selesai baca bukunya sih, tapi belum baca yang ilustrasinya. Itu juga menarik sih. Yang mau saya tanyakan itu metode apa sih yang dipakai untuk apa metode apa yang digunakan yang melandasi penelitian analisa ini? Apakah memang problem yang kamu temukan itu adalah hasil dari observasi personal atau apakah memang sudah pernah dilakukan survei terhadap target market, memang berkata bahwa bukunya nih seperti ini nih, bukunya kurangnya ini, ataukah memang ada studi pustaka di dalam latar belakang tersebut yang melandasi Angela untuk membuat penelitian ini. Silakan. Kalau surveinya itu sih saya belum nemu ya. Maksudnya mungkin lebih cenderung ke observasi saya sendiri, tapi dibantu juga dengan penggunaan kajian teori itu tadi, kayak peran ilustrasi itu harusnya bagaimana. Terus saya juga tadi kan ada tambah teori tambahan itu ilustrasi yang cocok untuk target audiens ini tuh seperti apa. Tadi saya ada taruh di kajian teori itu. Oke, jadi lebih ke arah studi kepustakaan ya. Iya. Iya. Nah tadi waktu kamu sempat bilang kesimpulannya bahwa sebenarnya komunikasi visualnya itu sangat kurang gitu ya berdasarkan teori itu. Kalau menurut saya pribadi sih, saya hanya ngasih saran, ini terserah boleh diterima apa enggak gitu ya. Sebenarnya akan sangat powerful kalau kamu juga lengkapi itu dengan survei target market sih. Jadi kalau misalkan kamu dapat data bahwa memang target market ini merasa oh ini loh ilustrasinya itu kurang oke, ilustrasinya ini kurang komunikatif atau ilustrasinya ini sebenarnya kurang seperti ini. Nah, itu akan sangat-sangat powerful sih untuk melandasi penelitian selanjutnya mungkin karena masalahnya itu sangat jelas gitu ya bahwa oh ya memang di sisi target market itu mereka nggak bisa melihat ilustrasinya dengan jelas kayak gitu. Ini hanya saran aja sih, tapi silakan untuk Angela jika mau melakukan penelitian selanjutnya atau mau merevisi gitu ya. Tapi ini hanya saran aja. Oke, thank you Angela. Thank you juga masukannya. Ya. Oke, yang terakhir karena waktunya sudah mepet ya, mungkin saya akan ke pertanyaan yang terakhir ini ke Kevin Raharjo. Nah, ini sama ya. Jadi kan di judulnya Kevin ini ada perancangan teknik penulisan dan penyutradaraan ya.
dalam film pendek fiksi. Yang mau saya tanyakan itu beberapa teori yang Kevin ambil itu teori penulisan ya. Jadi apakah ada teori yang memang ke arah teori based on directing gitu? Karena kan kamu sebutkan di judulnya bahwa paper ini menggali keduanya, ada penulisan dan penyutradaraan. Lalu pertanyaan yang kedua, biasanya kan struktur 3 babak itu untuk film panjang ya. Kenapa sih ada intensi khusus untuk menggunakan teori 3X ini untuk penelitianmu? Silakan Kevin. Oh ya, untuk untuk pertanyaan yang pertama itu sebenarnya yang teknik penuturan yang diambil dari bukunya Robert McKee itu sebenarnya untuk sutradara dan penulis. Jadi emang untuk dikhususkan untuk title-nya itu writer and director gitu. Jadi itu cara penuturan director dalam memvisualisasikan skenario gitu Bu. Jadi memang bukan untuk bukan untuk khusus untuk teknik penulisan, tapi emang gaya dari film itu gitu Bu. Jadi misalnya kalau misalnya kita lihat beberapa naskah yang sama namun dikerjakan oleh director yang berbeda. Nah, itu kita bisa mengklasifikasikan cara bertutur director itu dari ketiga itu tadi ya, teknik itu tadi, yang hard plot, mini plot, sama anti plot. Seperti itu. Tapi kalau misalnya yang 3X structure itu memang di film pendek juga digunakan, namun durasinya yang lebih pendek. Jadi inciting incident itu dimulai di beberapa detik pertama gitu, karena memang pengenalan karakter dalam film pendek tidak mempunyai waktu yang banyak, jadi memang harus langsung ke akar permasalahan gitu. Oke, terima kasih Kevin, udah jelas juga. Terima kasih ya atas jawabannya. Udah itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan lagi. Kalau ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, mungkin juga merespon dari jawaban teman-teman yang lain gitu, mungkin yang tadi sudah menjawab pertanyaan saya gitu. Jadi ada beberapa timbul pertanyaan baru gitu, silakan. Kita masih punya waktu berapa menit ya, panitia? Masih ada 25 menit sih, Bu. Hah? 25 menit? Iya, sampai jam 12.45. Oh, oke. Oh, saya kira tadi 20 menit dari tadi terakhir presentasi enggak ya? Waktu aslinya emang 20 menit sih, Bu. Cuman kita dikasih waktu sampai 12.45. Jadi kalau masih mau, masih bisa. Ya. Silakan jika ada yang lain yang mau bertanya, mungkin. Halo, Mungkin aku mau tanya kali. Boleh, silakan. Kak Desta dulu deh. Oh iya, Desta, silakan. Aku mau bertanya untuk nomor 4463, Feni Wahyuni. Pertanyaannya, kenapa tertarik untuk mengambil topik yang berputar antara buku dan film? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Desta. Mungkin bisa dilihat dari kita sekarang ini kan banyak yang kayak film itu adaptasi itu dari buku gitu. Itu memang hal yang lumayan populer ya sekarang gitu kan. Terus saya merasa saya itu lebih untuk tim film gitu daripada buku. Jadi aku pengen gali kenapa beberapa orang tuh lebih gemar buku, terus ada yang lebih gemar film, dan pengen buktiin gitu kalau film tuh gak kalah gitu dari buku. Begitu sih. Ya, begitu. Terima kasih, Desta. Thank you, Feni, jawabannya. Ya. Thank you. Ada pertanyaan lain mungkin dari Elin tadi ya. Silakan. Aku penasaran sih, kan kebetulan aku juga jurusan desain grafis kan, sama kayak Kak Desta. Terus aku penasaran itu tadi kakak redesign logo Purbasari kan. Terus kayak consideration-nya apa untuk pilih logo Purbasari yang mau di branding gitu dibandingkan logo-logo lain gitu. Sama kayak proses awalnya itu kayak gimana gitu sampai akhirnya memilih logo itu. Oke, thank you pertanyaannya. Aku jawab ya. Jadi sebenarnya aku tuh sebelum
masuk ke, jadi ini kan mata kuliah pra-TA nih, jadi sebelum masuk ke pra-TA ini tuh aku punya banyak alternatif brand gitu, tapi rata-rata yang aku pilih itu semua berhubungan dengan kosmetik, mungkin karena emang senang aja gitu sih milih yang kosmetik. Nah terus setelah observasi, nah jadi yang paling kuat di antara beberapa pilihan itu tuh Purbasari. Nah menurutku pun dari segi permasalahan Purbasari paling kuat sih, maksudnya paling penting gitulah untuk dilakukan di desain. Oh, abis itu berarti kalau ini kan buat tugas pra-TA gitu ya? Ya, buat Berarti PTA. berarti nanti finalisasi akhirnya itu bikin sampai kayak bikinnya benar-benar detail gitu ya, sama kayak sampai packaging gitu atau logonya doang? Ya, benar. Sampai ke packaging sih. Jadi pertama tuh redesign logo, terus diimplementasikan ke kemasannya. Oh. Kalau yang pra-TA kemarin tuh kita lebih, yang sekarang ini tuh lebih bahas ke itunya sih, kayak teorinya. Tapi mulai masuk ke desain. Tapi ntar kalau udah masuk TA sih katanya udah jauh lebih fokus lagi ke desainnya. Oh, oke. Thank you. Thank you juga. Ya, mungkin pertanyaan lainnya, nah ini udah mulai bermunculan nih pertanyaan-pertanyaannya ya. Mungkin dari teman-teman panitia lainnya juga boleh, silakan. Atau dari presenter-presenter lagi untuk presenter yang lain. Mungkin dari Bu Ellen ada pertanyaan lagi gak Bu yang mau ditanyakan lagi nih teman-teman? Saya lagi ya tanya ya. Apa ya, sebentar. Saya pikir-pikir dulu deh. Mungkin dari teman-teman dulu yang lain. Berarti ini papernya itu memang output dari pra-TA-nya ya, teman-teman UPH ya? Ya, betul. Oh, oke. Ya, ya. Jadi nanti pas TA-nya fokus ke desainnya ya, perancangan hasil akhirnya gitu ya. Ini pra-TA semua apa? Fanny, Angela, Kevin, Desta ini semua pra-TA ya? Oh, oke. Iya, Bu. Kalau Kevin, iya kah? Iya. Iya, kita semua, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin ke Angela deh, kenapa kok milih bukunya Susan Chin gitu? Specifically. Karena kalau berdasarkan saya research juga buku-buku introvert tuh ada apa aja. Nah, kebetulan tuh buku yang ditulis oleh Susan Cain ini udah istilahnya dianggap jadi benchmark-nya gitu. Dan emang kalau lihat mendengar proses penulisan bukunya kan, saya juga dengar TED Talk saya juga kan, TED Talk Susan Cain. Dia sih benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk meneliti juga demi buat tulis buku ini, jadi terpercaya. Oke. Ya, menarik sih, hampir sama kayak Desta tadi ya. Jadi berangkat dari memang ketertarikan secara pribadi, ketertarikan secara personal juga, either itu ke penulisnya atau mungkin ke brand kosmetiknya gitu ya. Memang berangkat dari sesuatu yang kalian suka. Nah, itu penting sih, karena kalau nanti TA gitu ya, untuk memastikan itu selesai gitu ya, kan kalian benar-benar harus tahu bahwa itu sesuatu yang kalian interest gitu. Jangan sampai enggak gitu. Ada lagi mungkin dari yang lain. Ini mungkin yang lain ini peserta dari paralel sebelumnya ya. Ini ada Marcel. Oh, ini berikutnya.
Ada Marcel, ada Karina, Natali, Gracia. Ini mungkin kalau mau tanya boleh ya. Kalau yang dari paralel sebelumnya atau yang akan presentasi gitu ya. Kayaknya udah gak ada pertanyaan kayaknya, Bu. Gak ada ya? Oke. Iya. Ya sudah, boleh disudahi ya. Oke. Thank you ya Bu. Mungkin sebelum kita balik ke main room, kita foto-foto dulu kali ya Bu. Oke, dokumentasinya akan dipimpin oleh Kak Kristi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, untuk teman-teman yang belum on cam bisa minta tolong on cam dulu ya. Kak Natali, Karina bisa on cam, Kak Gracia juga, Kak Marcel juga bisa ya. Untuk on cam dulu. Oke, aku mulai ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman. Terima kasih semuanya atas waktunya dan presentasinya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Udah balik ke main room ya.